Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sistem persamaan linear dua variabel yang biasa kita singkat SPLDV. Oke. Pertama-tama ini untuk bagian pertama ini kita akan bahas mengenai definisi dan bentuk SPLDV. Apa sih sistem persamaan linear dua variabel dan bagaimana bentuknya? Mari kita lihat sama-sama. Nah, sebelumnya tujuan pembelajaran kita nih perlu kita ketahui supaya pembelajaran kita kali ini tidak apa ya pokoknya tidak ngelah. Yang pertama, mengetahui definisi PLDV dan SPLDV. Yang kedua, mengetahui bentuk PLDV dan SPLDV. Karena udah tahu nih definisi dan bentuknya, maka kita dapat membedakan antara mana yang termasuk persamaan SPLDV dan persamaan yang bukan, bukan SPLDV ya. Di sini PLDV. Oke. Mana yang merupakan persamaan PLDV dan mana persamaan yang bukan PLDV. Selanjutnya, dapat membedakan sistem persamaan SPLDV dan sistem persamaan yang bukan SPLDV. Jadi ada 4 tujuan nih pembelajaran kita kali ini. Nah, selanjutnya kita terlebih dahulu mendefinisikan PLDV dan SPLDV. Kita mulai dari kata per kata ya. Sistem. Jadi ada kata sistem. Sistem berarti kumpulan. Jadi kalau kumpulan itu berarti lebih dari satu. Oke, jadi ingat sistem itu berarti lebih dari satu. Yang kedua ada kata persamaan. Persamaan berarti ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Ada kata kunci persamaan sama dengan. Jadi kata kunci dari persamaan ialah sama dengan. Misalnya A tambah B sama dengan C. Berarti ruas kiri, di mana ruas kiri ialah A tambah B, dan ruas kanan ini kiri ya KI. Membedakan ruas kanan yaitu C dihubungkan dengan tanda sama dengan. Jadi ingat persamaan itu tandanya nih sama dengan, namanya juga kan persamaan. Jadi harus ada tanda sama dengan. Yang kedua linear. Maaf saya hapus dulu ya. Lurus. Linear berarti lurus. Oke. Nah selanjutnya nih ada variabel. Variabel merupakan simbol yang melambangkan suatu kuantitas dalam suatu persamaan. Misalnya X, Y, AB, dan lain-lain. Pokoknya dalam bentuk huruf. Oke, jadi variabel itu biasanya dalam bentuk huruf. Jadi variabel biasanya dalam bentuk huruf. Ini supaya ketahuan nih mana yang variabel, mana yang angka. Oke, jadi kita udah kumpulin nih. Ada sistem persamaan linear variabel. Oke, kata-kata yang penting jadi harap diingat ya. Definisi-definisi kata-katanya ini. Sehingga persamaan linear dua variabel yang kita singkat nanti PLDV adalah persamaan garis lurus yang mengandung dua variabel. Sedangkan sistem persamaan linear dua variabel atau disingkat SPLDV merupakan kumpulan dari PLDV. Oke. Jadi kalau udah tahu PLDV itu apa, selanjutnya SPLDV itu apa? Yaitu kumpulan dari PLDV. Jadi kalau ditanya nih sama orang, apa sih sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV ya? Jadi kumpulan dari PLDV. Nah, PLDV-nya kumpulannya bisa ada 2 PLDV, ada 3 PLDV, pokoknya lebih dari satu. Oke, nanti saya akan jelaskan bagaimana sih bentuknya supaya lebih jelas ya. Nah, ini kita masuk di PLDV. Jadi saya kembali ingatkan bahwa persamaan linear dua variabel adalah persamaan garis lurus yang mengandung dua variabel. Oke, bagaimana sih itu PLDV? Nah, ini bentuk umumnya nih udah mulai lebih jelas kan. X tambah B sama dengan C. Di mana X adalah variabel X, Y merupakan variabel Y,
A merupakan koefisien variabel X, B sama dengan koefisien variabel Y, dan C merupakan konstanta. Nah, biasanya karena PLDV dua variabel, variabel yang mana sih dua variabel, kenapa bisa di Nah, di sini ada variabel X dan Y. Nah, ini kan dua variabel, jadi ini variabelnya, makanya dikatakan dua variabel ini, makanya dikatakan dua variabel. Oke. X dan Y. Jadi ada dua variabel, makanya dikatakan dua variabel. Selanjutnya A, B, dan C itu ini biasanya berbentuk angka. Jadi bisa satu, misalnya 1, 6, 8, pokoknya angka deh. Kalau yang ini saya tambahkan lagi supaya lebih jelas. Ini berbentuk huruf. Jadi bisa saja bukan X dan Y, tetapi A, B, C, D, dan lain-lain. Jadi bukan cuma X dan Y doang ya, tapi supaya lebih umum kita memakai variabel X dan Y saja ya. Ingat, karena berupa persamaan linear, maka variabelnya hanya berpangkat satu. Nah, lihat nih, X-nya AX, supaya lebih jelas ya, AX tambah BY sama dengan C. Di sini X-nya hanya berpangkat satu. Jadi X-nya hanya berpangkat satu dan Y-nya hanya berpangkat satu juga. Jadi karena kalau dibilang persamaan linear, makanya X-nya berpangkat satu, Y-nya berpangkat satu. Ini termasuk persamaan linear. Kalau persamaan yang tidak linear atau non linear gimana sih? Nah, tinggal pangkatkan aja AX pangkat 2 tambah BY sama dengan C misalnya. Ya, misalnya. Nah, karena X-nya pangkat 2, maka ini bukan merupakan persamaan linear, melainkan persamaan berpangkat 2. Pokoknya kalau misalnya dibilang linear, berarti AX-nya pangkat 1, Y-nya juga pangkat 1. Oke. Nah, contohnya nih. Misalnya X tambah 2Y sama dengan 4. Nah, di sini X-nya kan berpangkat 1 dan Y-nya berpangkat 1 juga. Nah, kita tentukan nih supaya lebih jelas. Bentuknya kan AX tambah BY sama dengan C. Nah, dari sini kita bisa ketahui nih A-nya berapa. A-nya tentu saja 1. Terus B-nya ya tentunya 2 ya. Dan C-nya berapa? Nah, tentunya 4. Oke, lebih jelas lagi. Kita ambil contoh yang kedua nih. 2X kurang 4 tambah 5Y sama dengan 10. Nah, jadi kita kembali lagi ke bentuk umumnya. AX tambah BY sama dengan C. Supaya lebih gampang dilihat, lebih mudah dilihat ya. Berarti kita rubah dulu nih ke bentuk ini. Jadi yang mempunyai variabel di sisi ruas kiri, di sini nih tambahan ruas kiri ya. Jadi ruas kiri variabel, ruas kanan angka. Oke. Jadi ruas kiri variabel dan ruas kanan konstanta atau angka. Oke. Nah, sekarang kita rubah nih. Yang di sebelah kiri harus variabel semua. Berarti kita pisahkan nih. 2X ditambah 5Y sama dengan, maaf, dulu nih. 2X tambah 5Y sama dengan 10. Karena di sini tandanya min, makanya pindah ke ruas kiri jadi positif 4. Jadinya 2X ditambah
5Y sama dengan 14. Nah, dari sini nih udah sama kan, AX tambah BY sama dengan C. Berarti kita bisa ketahui nih A-nya berapa? A-nya sama dengan yang mengandung variabel X, 2. B-nya sama dengan 5. Dan C-nya sama dengan 14. Oke. Selanjutnya 4X sama dengan 6Y kurang 8. Nah, di sini variabel yang mengandung variabel di ruas kanan, berarti kita harus pindahkan ke ruas kiri supaya lebih mudah. Jadi 4X karena tandanya di sini positif, berarti 6Y pindah ke ruas kiri, jadinya 4X dikurang 6Y sama dengan minus 8. Yang tinggal hanya min 8. Nah, data nih berarti A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan, di sini ada tanda minus, berarti B-nya berapa? Ayo, minus 6. Jadi tandanya juga harus diingat ya. Karena di sini di depannya minus, berarti minus 6. Dan C-nya sama dengan min 8. Oke. Contoh selanjutnya. Yang keempat nih, Y sama dengan 4X tambah 7. Saya rubah warna dulu supaya lebih kelihatan ya. Warna hijau. Di sini variabelnya Y udah di kiri. Nah, sedangkan variabel X-nya di kanan. Nah, variabel X-nya kita pindahkan nih ke kanan. Oke. Berarti Y karena di sini tandanya positif, berarti pindah ke ruas kiri jadi minus 4X. Y dikurang 4X sama dengan plus 7. Nah, udah kelihatan nih. Masih belum ya? Jadinya min 4X di depan ya. Min 4X ditambah Y sama dengan 7. Udah kan? Nah, berarti A-nya berapa nih? A-nya sama dengan minus 4. B-nya sama dengan 1. Dan C-nya sama dengan 7. Oke ya. Sekarang yang kelima nih. Y sama dengan 2X. Oke, kita pindahkan dulu nih, sama seperti yang contoh keempat. 2X-nya masih disempit, harus dipindahkan ke ruas kiri. Jadi 2X, maaf, 2X positif jadi pindah ke ruas kiri, jadi min 2X ditambah dengan Y sama dengan 0. Nah, oke, berarti A-nya berapa nih? Min 2. Oke. B-nya sama 1. C-nya berapa yuk? C-nya sama dengan 0. Benar sekali. Oke, jadi sudah jelas ya. Untuk persamaan umumnya AX tambah BY sama dengan C. Oke, saya rasa sudah cukup jelas nih mengenai persamaan linear dua variabel. Kita ke tahap selanjutnya, latihan. Jadi untuk eh, memahami bagaimana bentuk PLDV-nya, silakan kerja latihan ini jika ingin dikerjakan. Ada latihan-latihan supaya lebih lincah lagi untuk membedakan mana yang PLDV, mana yang bukan PLDV ya. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk nih. Pelajaran sebelumnya mengenai persamaan linear dua variabel. Nah, sekarang kita ke tahap selanjutnya, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Jadi, ada kata sistem. Sistem persamaan linear dua variabel berarti kumpulan dari PLDV. Oke. Jadi, ada kata kumpulan dan ada kata PLDV. Sudah paham sampai sini ya? Saya lagi ke warna kuning dulu. Jadi ingat ya, sistem persamaan linear dua variabel adalah kumpulan dari PLDV. Karena hanya ada dua variabel yaitu X dan Y, jadi variabel ini kurang jelas ya kalau warna kuningnya. Ini warna merah aja deh. Dua variabel ini yang dimaksudnya yang dari tadi nih, PLDV X dan Y. Oke.
maka hanya terdapat gabungan dari dua persamaan dalam SPLDV. Jadi, karena dua variabel persamaan, jumlah persamaannya dari sini jumlah, atau kita lebih tepat pakai kata kumpulan PLDV itu berjumlah 2 PLDV. Jadi ada dua persamaan linear dua variabel ini, 2 PLDV. Jadi kumpulannya ini ada dua dua bentuk umumnya AX tambah BY sama dengan C. Ini anggaplah PLDV 1. Nah, dan PX tambah G sama dengan R. Nah, yang ini dimaksudkan PLDV yang kedua ya. DV yang kedua. Nah, ini dua sistem persamaan linear. Jadi, inilah yang dimaksudkan mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Oke. Atau dalam bentuk umumnya. Ini nih. Bisa ditulis gini. Bisa cara penulisannya AX tambah B sama dengan C dan PX tambah G sama dengan R, atau pakai tanda kurung kurawal lalu tulis persamaannya. Yang ini PLDV 1, yang ini PLDV 2. Oke, dimana sama seperti yang tadi, X merupakan variabel X, Y merupakan variabel Y, A dan P. Jadi ingat, A dan P, karena di sini X, maka A dan P ini merupakan koefisien variabel X. Ya, B dan Q. Nah, B dan Q ini koefisien variabel Y. Dan C dan R merupakan konstanta. Sama seperti yang tadi, ini dalam bentuk huruf. Ini bentuk oke. Sama ya seperti PLDV, cuman di sini ada terdapat dua PLDV. Nah, contohnya nih, Y tambah 2X dan 2X tambah 3Y sama dengan 21. Nah, di sini berarti ada Y sama dengan 2 tambah X. Di sini ada PLDV 1 ya, saya tulis PLDV 1. Yang ini PLDV 2. Yang ini 2X tambah 3Y sama dengan 21. Nah, maaf, saya tulis ya dulu nih di sini. Bentuk umum. Jadi X tadi ya tambah BY sama dengan C, dan PX ditambah Y sama dengan R. Oke. Jadi ini PLDV 1 dan ini PLDV 2. Jadi kita ingin mengetahui berapa sih A, B, C, P, Q, dan R-nya. Pertama PLDV 1 nih, masih sama nggak bentuknya dengan yang ini PLDV 1? Belum ya. Jadi kita pindahkan dulu nih karena X-nya harus berada di ruas kiri. X positif di sini berarti pindah ke ruas kiri, berarti min X ditambah Y sama dengan 2. Selanjutnya sudah sama nih, 2X tambah 3Y sama dengan 21. Oke. Berarti di sini A-nya sama dengan min 1 ya, B-nya sama dengan 1. C-nya berapa? C-nya 2. Oke. Lagi nih. A-nya sama dengan 2. Di sini B-nya sama dengan 3 dan
C-nya sama dengan 21. Oke. Jadi seperti ini nih cara penyelesaiannya nih, menentukan A, B, dan C-nya. Oke. Nomor 2 lagi supaya lebih jelas, saya rubah warna jadi warna ini, warna hijau ya. PLDV1 nomor 2 nih. Nomor 2. PLDV1 X tambah Y sama dengan 3. Oh maaf, yang ini bukan A ya, tapi P, Q, dan R. Yang ini P nya, yang ini Q nya, dan ini R. Kita lihat ini ya, PLDV2 itu simbolnya P, Q, dan R. PLDV2 nya nih di sini nih, PLDV2 nih, ini supaya lebih jelas lagi nih, tambah Y sama dengan 6. Nah, sini udah sama ya dengan bentuk umumnya. Jadi di sini nilai A-nya itu sama dengan 1, B-nya sama dengan 1, dan C-nya sama dengan 3. Sedangkan untuk PLDV2A simbolnya yaitu P. Di sini ada angka 1, P sama dengan 1, Q-nya sama dengan 1, dan R-nya sama dengan 6. Oke. Nomor 3 nih, nomor 3. Huruf pakai warna biru. Oke. Nomor 3. PLDV1 2X dikurangi 3Y sama dengan X kurang 3Y sama dengan 5. Selanjutnya PLDV 2X ditambah 3Y sama dengan min 6. Nah, kita tentukan berapa A, B, C, P, Q, R-nya. Untuk PLDV1 udah sama enggak dengan bentuk ini? Sama ya. Oke. Berarti A-nya sama dengan berapa? 2X. A merupakan koefisien dari variabel X. Jadi 2X berarti A-nya itu 2. B merupakan koefisien dari variabel Y. 2X kurang 3Y. Jadi di sini ada tanda min. Min 3Y. Jadi B-nya sama dengan, ingat harus tandanya juga ikut ya. Jadi kalau di sini kurang 3 berarti B-nya min 3. C-nya berapa? C-nya sama dengan yang berada di ruas kanan. Ruas kanan positif 5. Berarti C sama dengan 5. Nah, untuk PLDV2 P sama dengan ada 2X. Berarti 2 juga ya. 2. Q-nya sama dengan ditambah 3Y. Kalau di atas min, di bawah positif 3Y. Berarti Q-nya sama dengan plus 3. Dan R-nya sama dengan min 6. Karena berada di ruas kanan. Di ruas kanan itu selalu R. Untuk PLDV2 ya. Berarti min 6. Maaf ya kalau agak kurang rapi nih tulisannya. Nah, untuk nomor 4 nih latihan. Oke. Ya, ayo coba kerja nih. Nah, ini juga masuk latihan SPLDV. Tentukan apakah sistem persamaan berikut termasuk SPLDV atau tidak. Berikan alasannya. Dan jika termasuk SPLDV, tentukan koefisien variabel X dan Y serta konstanta. Jadi, tentukan alasannya kenapa termasuk SPLDV atau enggak ya. Terus, tentukan juga A, B,
C, P, Q, R-nya berapa? Seperti yang telah kita kerjakan sebelumnya. Oke. Nah, demikianlah, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.